Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Baik, untuk di kelompok yang untuk Rukol, Ruang Kolaborasi 2.3, di sini ada kami bertiga. Yang pertama ada Ibu Ernita dari SD Negeri 7 Delta Pawan. Kemudian ada Pak Redi Prantosinaga dari SDS Bumi Tama Metro Kendawangan. Kemudian saya sendiri, Asih Sundari dari SMK Negeri 1 Ketapang. Baik, untuk topik yang pertama, di sini yang berperan sebagai coach adalah saya, Asih Sundari. Kemudian yang berperan sebagai coachee adalah Pak Redi Prantosinaga. Dan sebagai pengamat adalah Ibu Ernita. Baik, siap Pak Redi? Siap, Ibu. Siap. Oke, kita mulai. Ini posisinya kita di siang hari pada saat di sekolah. Selamat siang Pak Redi. Selamat siang, Ibu Asih. Ya, apa kabarnya nih Pak Redi? Kabar saya baik, Bu Asih. Kabar Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah, baik ini Pak Redi. Maaf Pak Redi, tapi sepertinya saya lihat Pak Redi ini kurang seenergik seperti biasanya. Kalau biasa kita ketemukan Pak Redi itu ceria. Nah, hari ini kok agak lemes gitu. Ada apa sih Pak Redi kalau boleh tahu nih? Iya, Bu. Aduh, beginilah, Bu Asih. Suka duka jadi guru. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Nah, kebetulan ketemu Ibu nih. Aduh, apakah Ibu ada waktu untuk saya cerita sedikit nih, Bu? Ya, kebetulan nih Pak Redi, siang ini saya ini lagi jam kosong nih. Kebetulan nanti masuknya sekitar 1 jam lagi. Dengan senang hati nih kalau Pak Redi mau cerita, mau sharing sama saya. Tapi sebelum kita mulai cerita nih, Pak Redi cerita tentang apa nih, saya mau tahu dulu kira-kira tujuan Pak Redi mau cerita sama saya itu apa? Iya, Bu. Saya ini sedang menghadapi tekanan, banyak masalah, Bu, akhir-akhir ini soal bagaimana mengelola kelas. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Soalnya saya itu susah untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran saya berlangsung. Iya. Nah, dari percakapan hari ini, berarti kita mau bersama-sama cari solusi ya, Pak Redi ya? Iya, benar, Bu. Iya, mudah-mudahan tujuan yang Bapak harapkan bisa tercapai ya Pak ya. Amin, Bu. Ya, nah tujuan kita mau apa dari percakapan kita, kan masalah Bapak nih, boleh secara detail, boleh ya secara umum boleh. Silakan Pak, ceritakanlah ke saya nih. Iya, begini Bu, saya mempunyai masalah dalam kegiatan pembelajaran, di mana saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Gitu. Uh, Kalau boleh tahu nih Pak, kapan sih kejadiannya? Pada saat jam pelajaran saya, Bu, hari Selasa yang lalu. Oke Pak, jadi kita perlu sama-sama tahu nih penyebabnya. Kenapa sih siswa itu suka berbicara di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung ya? Apakah karena mereka tidak memahami materi atau ya mungkin mereka menarik perhatian dari Bapak gitu ya? Gimana sih kalau menurut Bapak? Iya Bu, saya pikir karena mereka kurang memahami materi pelajaran yang saya berikan. Kalau
saya melihat sih mereka itu tidak ada memiliki rasa bosan atau mereka itu tidak ingin menarik perhatian dari saya. Iya, Bu. Iya, iya, iya. Nah, dari masalah yang Pak Redi hadapi nih, apa yang sudah Bapak pernah lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak utarakan tadi? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Gitu ya. Kalau saya ibaratkan nih Pak, dari skala 1 sampai skala 10, posisi Bapak untuk mengukur keberhasilan metode Bapak yang tadi Bapak sebutkan itu ada di posisi berapa, Pak? Saya rasa di posisi ketujuh, Bu. Dan saya ingin meningkatkan di posisi ke-9. Baik. Sekarang apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran saya berlangsung, Bu. Baik. Nah, berikutnya nih Pak, dari untuk menentukan tujuan, mencapai tujuan, kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan apa yang Bapak harapkan? Iya, Bu. Yang saya butuhkan itu, saya membutuhkan strategi yang tepat untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baik Bapak, dari tadi kita berbincang-bincang nih, apa strategi atau rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya? Nah, karena berbincang dengan Ibu, saya rasa eh, saya menemukan ide, Bu. Saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tetap fokus dan paham dalam materi yang saya ajarkan. Dan saya juga akan memberikan penguatan positif pada siswa. Wah, itu ide yang sangat bagus dan inspiratif sekali, Pak Redi. Semoga Pak Redi dapat segera mengimplementasikannya di kelas ya, Pak Redi ya. Iya, Bu. Alhamdulillah saya sekarang tuh merasa lebih lega ya karena jujur saya sedikit agak terganggu dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang saya alami sewaktu saya mengajar di dalam kelas. Apalagi siswa-siswa saya itu lumayan ya Bu, nakal atau ribut nih saat pembelajaran saya sedang berlangsung. Iya, syukurlah Pak, alhamdulillah kalau begitu. Saya juga merasa senang kalau misalnya tahu Bapak sudah lega karena bercerita atau sharing lah sama dari rencana atau strategi tadi yang sudah Bapak sampaikan, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kira-kira apa ada batasan waktu atau deadline begitu, Pak? Mengenai hal itu secepatnya akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya, Bu, dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa terlihat hasilnya, Bu. Dan saya dapat berbagi dengan Ibu bagaimana yang sudah kita bicarakan tadi. Oke. Uh, Baik Pak Redi, selanjutnya untuk melaksanakan komitmen itu, Pak. Oh iya, Bu. Terkait masalah itu, saya akan berusaha meningkatkan kompetensi saya melalui pelatihan-pelatihan ataupun webinar-webinar ataupun seminar-seminar yang ada dan selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat mengenai pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Oke. Sekali lagi itu ide yang bagus nih Pak Redi ya. Semoga
Kalau kita bekerjanya dengan suasana hati yang nyaman, aman, pasti. Amin. Terima kasih Bu Asih atas waktu dan semuanya, termasuk saran dan masukan-masukan bagi saya sehingga sekarang saya merasa lebih lega. Sama-sama Pak Redi, saya juga ikut turut senang nih. Pak Redi mau cerita, mau sharing, percaya sama saya ya. Sekedar kita bertukar praktik baik lah ya Pak Redi ya. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit Bu, mau ada pertemuan dengan wali murid. Baik Pak, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Asih. Selamat siang Ibu Asih. Siang Pak Redi. Berarti kita mau bersama-sama cari solusi ya, Pak Redi ya. Iya benar Bu. Iya, mudah-mudahan tujuan yang Bapak harapkan bisa tercapai ya Pak ya. Amin Bu. Ya, nah tujuan kita mau apa dari percakapan kita, kan masalah Bapak nih, boleh secara detail, boleh ya secara umum boleh. Silakan Pak, ceritakanlah ke saya nih. Iya begini Bu, saya mempunyai masalah dalam kegiatan pembelajaran di mana saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Gitu. Uh, Kalau boleh tahu nih Pak, kapan sih kejadiannya? Pada saat jam pelajaran saya, Bu, hari Selasa yang lalu. Oke Pak, jadi kita perlu sama-sama tahu nih penyebabnya. Kenapa sih siswa itu suka berbicara di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung ya? Apakah karena mereka tidak memahami materi atau ya mungkin mereka menarik perhatian dari Bapak gitu ya? Gimana sih kalau menurut Bapak? Iya, Bu, saya pikir karena mereka kurang memahami materi pelajaran yang saya berikan. Kalau saya melihat sih mereka itu tidak ada memiliki rasa bosan atau mereka itu tidak ingin menarik perhatian dari saya. Iya, Bu. Iya, iya, iya. Nah, dari masalah yang Pak Redi hadapi nih, apa yang sudah Bapak pernah lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak utarakan tadi? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Gitu ya. Uh, Kalau saya ibaratkan nih Pak, dari skala 1 sampai skala 10, posisi Bapak untuk mengukur keberhasilan metode Bapak yang tadi Bapak sebutkan itu ada di posisi berapa, Bu, Pak? Saya rasa di posisi ketujuh, Bu. Dan saya ingin meningkatkan di posisi ke-9. Baik. Sekarang apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran saya berlangsung, Bu. Baik. Nah, berikutnya nih Pak, dari untuk menentukan tujuan, mencapai tujuan, kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan apa yang Bapak harapkan? Iya, Bu. Yang saya butuhkan itu, saya membutuhkan strategi yang tepat untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baik, Bapak. Dari tadi kita berbincang-bincang nih, apa strategi atau rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya? Nah, karena berbincang dengan Ibu, saya rasa saya menemukan ide, Bu.
saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tetap fokus dan paham dalam materi yang saya ajarkan. Dan saya juga akan memberikan penguatan positif kepada siswa. Wah, itu ide yang sangat bagus dan inspiratif sekali, Pak Redi. Semoga Pak Redi dapat segera mengimplementasikannya di kelas ya, Pak Redi ya. Iya Bu, alhamdulillah saya sekarang tuh merasa lebih lega ya, karena jujur saya sedikit agak terganggu dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang saya alami sewaktu saya mengajar di dalam kelas. Apalagi siswa-siswa saya itu lumayan ya Bu, nakal atau ribut nih saat pembelajaran saya sedang berlangsung. Iya, syukurlah Pak, alhamdulillah kalau begitu. Saya juga merasa senang kalau misalnya tahu Bapak sudah lega karena bercerita atau sharing lah sama dari rencana atau strategi tadi yang sudah Bapak sampaikan, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kira-kira apa ada batasan waktu atau deadline begitu, Pak? Mengenai hal itu secepatnya akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya, Bu, dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa terlihat hasilnya, Bu. Dan saya dapat berbagi dengan Ibu bagaimana yang sudah kita bicarakan tadi. Oke. Baik Pak Redi, selanjutnya untuk melaksanakan komitmen itu, Pak. Oh iya Bu, terkait masalah itu saya akan berusaha meningkatkan kompetensi saya melalui pelatihan-pelatihan ataupun webinar-webinar ataupun seminar-seminar yang ada, dan selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat mengenai pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Oke. Sekali lagi itu ide yang bagus nih Pak Redi ya. Semoga kalau kita bekerjanya dengan suasana hati yang nyaman, aman, pasti. Amin. Terima kasih Bu Asih atas waktu dan semuanya, termasuk saran dan masukan-masukan bagi saya sehingga sekarang saya merasa lebih lega. Sama-sama Pak Redi, saya juga ikut turut senang nih Pak Redi mau cerita, mau sharing, percaya sama saya ya, sekedar kita bertukar praktik baik lah ya Pak Redi ya. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit Bu, mau ada pertemuan dengan wali murid. Baik Pak, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Asih. Selamat siang Ibu Asih. Siang Pak Redi. Sama sekali kita apresiasi dulu atas ini ya, sudah terlaksananya topik pembahasan yang dilaksanakan dengan sangat baik. Baik, sesuai dengan pengamatan saya, berdasarkan Tirta itu, yang pertama, langkah yang pertama itu yaitu mengenai tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Di situ sudah terlihat ya, tujuannya itu sudah sangat jelas. Kemudian saya melihat itu bagus dalam pemaparannya, penyampaiannya sudah sangat detail dan bisa digambarkan dengan jelas begitu. Kemudian untuk identifikasi, di situ sudah coach dan ininya coachnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dan umpan balik yang mengarah pada ini identifikasi potensi dari coach sendiri. Jadi pertanyaannya bisa dipahami oleh coach,
sehingga coach bisa menggali kemampuan apa yang dia miliki, sehingga coach-nya itu bisa lebih merasa yakin ataupun tadi dalam itu lebih lega begitu untuk melaksanakan kembali pembelajaran. Kemudian untuk tanggung jawab di situ sudah terlihat juga rencana aksi dulu, rencana aksinya dulu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik ya mengenai apa yang akan dilaksanakan begitu. Jadi sudah di situ pertanyaan yang diberikan oleh coach itu sendiri sudah bisa ya bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana apa yang coach akan lakukan. Dan yang terakhir yaitu ada tanggung jawab di mana di situ sudah ada ya kesepakatan dari pembuat hasil dari membuat komitmen itu tadi. Jadi apa yang akan dicapai dan hasil yang akan dicapai dan apa langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan. Mungkin dari pengamatan saya secara keseluruhan Tirtanya sudah sangat jelas dilaksanakan dan sudah sangat baik diterapkan dalam proses nantinya coach dan coach. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Asih dan Ernita. Terima kasih.